Kalian pernah kepikiran nggak sih kalau ada satu produk yang update-nya itu nggak kelihatan begitu menarik? Kayaknya biasa aja, tapi pas dicoba ternyata semantep itu, sefungsional itu. Dan itu terjadi juga di barang yang pengen kita review kali ini, yaitu sebuah gimbal dari Zhiyun dengan nama Zhiyun Webill 3. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini kita akan membahas gimbal terbaru dari Zhiyun yang baru aja mampir ke studio SM Media, yaitu adalah Zhiyun Webill 3. Dan ini adalah update dari versi Webill 2 yang sebelumnya udah pernah kita review. Tapi di sini upgrade-nya cukup menarik karena langkah yang diambil tuh menurut gue lumayan ekstrim gitu ya. Dan awalnya memang secara tampang ketika dirilis secara global gue ngelihatnya kayak nggak begitu menarik. Tapi ternyata pas barangnya ada di sini, pas gue cobain, ternyata semantep itu. Dan gue saranin kalian ikutin video ini sampai habis biar tahu kenapa produk ini bener-bener bisa gue rekomendasikan ke kalian. Jadi gimbal ini punya implementasi yang baru dan menurut gue cukup menarik. Dia secara ukuran, mungkin kita bahas fisik dulu aja. Secara ukuran dia itu terlihat lebih compact kalau dibandingkan Webill 2-nya, generasi yang sebelumnya. Kelihatan ya di sini kayak dia tebel banget, yang ini bulky banget, sedangkan yang ini bener-bener terasa signifikan lebih kecil gitu ya, lebih tipis, di gripnya juga lebih enak buat dipegang gitu kan, di genggaman tangan gue lebih nyaman karena tangan gue nggak begitu gede juga. Jadi ya implementasinya cukup menarik, dia menurunkan ukurannya dan ada konsep yang sangat berbeda di sini. Tapi masih berbicara soal fisik dulu, dia juga di sini cuma beratnya itu cuma 1,1 kg. Jadi kalau buat dibawa-bawa itu enak banget. Nah, dia harga di Indonesianya gue belum dapat informasi ya, tapi harga di luarnya itu dia 449 US dollar untuk standar version dan 529 US dollar untuk versi kombonya. Dan gue sangat sarankan kalian untuk ambil yang versi kombonya karena poin utama dia sebenarnya di aksesoris tambahan ini, wrist rest-nya. Dan kalau di kombonya ya kita dapat wrist rest-nya ini sama handle belakang yang bentuknya tuh sebenarnya cukup aneh ya. Handle belakangnya tuh bentuknya kayak handle buat tripod yang kebanyakan ada di tripod fluid head, dan itu diterapin di sini. Tapi balik lagi, kuncinya yang pengen gue bahas banget adalah di wrist rest-nya ini, di sisi belakang ini. Waktu gue sendiri buat bahas gimbalnya ini emang nggak terlalu lama, jadi gue mungkin nggak akan bahas terlalu mendetail, tapi gue akan bener-bener bahas bagian-bagian yang menurut gue perubahannya itu cukup major, dan memang ada beberapa pros and cons juga di sini yang akan gue angkat gitu. Nah, pertama yang jadi pros dulu. Pros gue di gimbal ini yang menurut gue ini oke banget adalah wrist rest-nya. Memang kalau kalian lihat dari video-video online gitu kan, dari video-video promosionalnya dia, gimbal ini nggak kelihatan sefotogenik itu, nggak kelihatan semenarik itu. Apalagi kalau dibandingin sama generasi sebelumnya ya. Webill 2 yang bulky banget, kelihatan profesional dan punya flip screen gitu kan. Ini nggak semenarik itu si Webill 3 ini. Tapi pas gue cobain, ternyata poin ergonomi yang diberikan oleh gimbal ini bener-bener gila banget. Karena kalian mungkin ngelihat secara tampang biasa aja gitu ya, nggak kelihatan gimana-gimana, apalagi dengan handle belakangnya yang mirip handle buat tripod, biasanya itu agak diledek juga di luar gitu ya. Tapi balik lagi, secara ergonomi ini luar biasa. Ini akan gue copot dulu mini tripodnya, karena fun fact, sebenarnya kita nggak terlalu butuh mini tripod ini juga. Cuman buat kalian yang mungkin doyan megangnya seperti ini, boleh juga gitu kalau mau pakai karena dapat juga. Cuman gini, dengan posisi seperti ini aja, dengan setup seperti ini, dengan si wrist rest-nya, kalian coba sekarang ini buat ngasih tahu perbedaannya yang paling signifikan ya. Kalau kalian udah punya gimbal di rumah, silahkan coba pasang setup terberat kalian gitu ya, setup kalian pakai gimbal, dan selama apa kalian bisa mempertahankan megang gimbal kayak gini. Jadi agak angle, miring, ngadep ke depan. Kayak gitu. Coba, kalian cobain. Gue yakin 10 detik, 15 detik aja udah setengah mati. Tapi di sini, dia lebih enak. Kenapa? Karena dia ada wrist rest-nya ini. Jadi gue nggak melakukan otot gue tuh nggak perlu meng-counter narik otot atas ini ya. Di ankle ini tuh enggak. Karena gue tinggal lepas aja. Dan dia udah menumpuk di sini gue. Dan menurut gue ini brilian banget. Kenapa brilian banget? Karena dia jadi sebuah gimbal yang benar-benar proper sebagai gimbal dengan one-handed operation. Benar-benar pakai satu tangan aja tuh bisa gitu. Belum lagi dia dengan si wrist rest-nya ini kita juga bisa taruh aja tanpa mini tripod.
dia aman gitu, bisa diberdirikan tanpa mini tripodnya. Karena gue yakin ini salah satu fiturnya juga, karena kita bisa lihat di sisi bawahnya memang ada padding karet. Sehingga memang gimbal ini diciptakan untuk bisa ditaruh seperti ini. Dan dari ergonomi tadi, teman-teman kalau misalkan lagi ngejob wedding atau mungkin dokumentasi satu event, kalian bisa taruh aja di atas meja kayak gini. Kalau kita pakai desain gimbal-gimbal yang pakai handle belakang, itu kan biasanya gini. Kita kontrol di sini dan biar enak kita pegang di sisi belakang juga. Kalau misalkan kita pegang di sininya aja, kayak gini. Ini kalau kita miring bakal berat banget. Gitu. Jadi kita butuh tangan ini. Kayak gitu. Kalau kita pegang di ininya aja, ini juga nggak masuk akal nih. Berat banget, kecuali kita mau low angle. Gitu kan. Kalau enggak ya kita harus ditahan pakai ini juga gitu. Jadi bekerja sama dengan kedua tangannya atau di posisi seperti ini biar jempol kita bisa ngatur joysticknya. Kayak gitu. Jadi penggunaannya two handed, baru kalau kita istirahat pegang handle belakangnya. Bisa gini. Gitu kan. Tapi nggak sama dengan Webel 3 ini karena Webel 3 ini udah one handed operation, nyender di posisi pergelangan ini. Dan kalau kita lagi istirahat, gue bisa gantung aja gitu. Gue gantung kayak gini, dan dia nggak ngegubrak, apa bahasanya ya? Dia nggak jatuh gitu, nggak langsung sud, enggak. Dan tangan gue nggak perlu nahan-nahan, udah kayak gini nih, istirahat. Tapi memang ada sedikit cons yang pengen gue kasih tahu ke kalian gitu. Ada beberapa kontra yang menurut gue mungkin bisa jadi perhatian juga buat kalian. Kayak contohnya di sini tombol powernya lucu ya. Biasanya ada di atas, dia pindah ke bawah. Ada di sini, tapi ya harusnya itu bukan big deal juga, nggak masalah. Cuman ya itu sedikit catatan buat kalian, buat gue sih nggak ada masalah. Sama, oke, dia proper one-handed operation. Tapi gue nggak yakin sih kalau dia bisa pakai tangan kiri. Kalau kalian yang lebih suka pakai tangan kiri, karena posisi joysticknya itu di sebelah sana gitu. Agak susah kalau kita pakai tangan kiri kayak gitu. Jadi gue lebih setuju. Kayaknya ini didesain untuk tangan kanan. Nah, kita baru di sini akses joysticknya juga gampang gitu. Dan ini bener-bener kontrolnya enak banget gitu. Lalu kontra yang selanjutnya yang menurut gue agak disayangkan adalah layarnya ini. Layarnya dia jadi layar LCD kecil lagi yang memberikan sedikit informasi aja dan tidak touchscreen, tidak touch control. Jadi buat navigasinya agak susah pakai tombol-tombol. Dan gue tidak tahu kenapa Zhiyun memutuskan hal tersebut. Karena menurut gue minimal itu kayak si Zhiyun Kren M3 gitu. Layarnya kecil aja nggak apa-apa, cuman agak lebih gede dari yang ini. Dia kecil tapi touchscreen dan bisa buat navigasi. Karena menurut gua itu bakal pas banget buat ditaruh di sini. Gua nggak tahu kenapa nggak ditaruh di sini, dan itu sedikit note yang gua sangat sayangkan. Walaupun gua lihat di reviewer luar sih banyak yang nggak begitu menyayangkan juga. Sama Seka juga katanya dia untuk navigasi sih nggak ada masalah walaupun bukan touchscreen gitu ya. Cuma ini pribadi gue aja, menurut gue lebih enak kalau pakai touchscreen kayak gitu. Lalu sebelum kita ke cons yang terakhir yang menurut gue sebenarnya agak lumayan mengganggu, ada dua kelebihan lagi yang sebenarnya ini patut juga buat gue mention karena ini upgrade juga dibandingkan Webel 2 gitu kan. Kayak dia udah membawa built-in mic gitu ya. Jadi dia membawa built-in mikrofon. Kalau misalkan kalian pakai kamera nggak bawa mikrofon di sini atau nggak nyaman pakai gimbal ada mikrofon di atasnya, dia bawa built-in mic. Tapi ya suaranya ala-ala aja gitu. Ya memperbaiki dibandingkan internalnya kamera, tapi menurut gue masih lebih oke pakai shotgun mic atau wireless clip-on gitu kan. Tapi ya balik lagi silahkan kalian nilai karena kita ada pengetesan suaranya juga. Oke minasan, gue lagi ngecobain mic dari Webel 3. Ini lagi di jalan raya nih ya. Jadi kalian bisa lihat kualitasnya sendiri ketika di jalan raya tuh kayak gimana, suara angin kah atau suara mobil kah ya kalau misalkan kedengeran. Dan ya ini kualitas mic-nya dari si Webel 3. Nah tuh ya kualitas mic-nya. Dan sekarang gue coba madepin depan, kira-kira kalau kalian lagi ngevlog sama teman kalian tuh kayak gimana suaranya hasilnya. Ya, halo guys, agak kenceng ngomongnya. Gue di Kuncoro. Oke. Lagi ngapain lu? Lagi ngapain? Lagi ngerekam. Lagi ngerekam apaan? Bunga. Yang kenceng dong. Bunga. Ya. Terus? Ya udah. Ya itu kualitas mic-nya kira-kira kalian bisa nilai ya. Dan sekarang gue kembaliin ke gue lagi. Bye. Ciao. Nah, tuh kualitas mic-nya dia agak kaku, emang noob banget gitu. Dan ya gue sembari buat jalan misalkan ngevlog pakai gimbalnya, ada suara mobil bakal kedengeran, gue nggak tahu. Gue berusaha ngomong sekencang mungkin, semoga kedengeran. Oke.
Lalu selain built-in mic, dia juga di sini udah membawa built-in V-Light yang itu berguna banget. Di sini kita tinggal tahan aja dialnya dan dia nyala di situ. Kalian bisa lihat ya. Dan dia intensitasnya bisa sampai terang banget juga. Sama kita dapat beberapa color gel ya. Kalau kalian pengen mengubah warnanya shifted dikit, itu bisa pakai color gel. Sama setahu gua dia bisa temperatur juga. Kelihatan ya? Nah itu. Dan ini mungkin untuk beberapa orang terlihat gimmicky, tapi gua sangat yakin buat banyak workflow ini bisa berguna banget. Contohnya kalau kalian dokumentasi acara, kalian dokumentasi wedding di kondisi-kondisi yang susah banget dapat cahaya, kalian nggak usah mikir pasang lighting lagi, karena repot kan pasang lighting sini atau pakai magic arm. Kalian udah nyalain aja di situ dan bisa dapat momennya. Begitu juga kita sempat pakai, kita ada channel otomotif, waktu itu buka kap mobil ngeliatin isi mesinnya, pakai lampu ini berguna banget gitu. Karena di dalam mobilnya itu waktu itu shootnya juga agak malam di bengkel dan itu nggak kelihatan. Pakai lampu ini ngebantu banget. Dan gue yakin untuk penggunaan event sih, buat job-job profesional ini bakal kepake banget gitu ya untuk V-Light-nya. Nah, cons terakhir di sini, kontra yang menurut gue paling apa ya? Sebenarnya nggak big deal banget sih, nggak mengganggu banget, cuman bikin anxiety aja. Jadi dia di sini punya klaim penggunaan baterai itu sampai 21 jam. Kita udah coba buat operasiin itu 4 jam nonstop dan baterainya udah sisa setengah. Tapi emang penggunaan kita sih nggak ada masalah karena kita pakai 4 jam aja itu termasuk lama sebenarnya. Masih ada setengah, masih aman. Cuman klaimnya kan 21 jam, jadi di situ agak membingungkan. Dan gue pun melakukan beberapa riset lagi, gue lihat review-review luar. Jadi ada satu kejadian yang menarik, ini dari channelnya Separt, dia cerita kalau dia pakai gimbal ini untuk job profesional dia, acara kayak wedding juga sampai malam banget gitu kan. Dan dia pakai sekitar 7 jam aja, itu baterainya udah tinggal 1 bar. 7 jam. Bayangin, klaimnya 21 jam gitu kan. 7 jam aja baterainya tinggal 1 bar. Tapi dengan baterai 1 bar tersebut, dia bilang kalau kerjaannya bisa kelar walaupun masih semalaman lagi gitu. Masih kerjaan dia semalaman tersebut itu kelar dengan baterainya yang cuma sisa 1 bar. Nah, mungkin problemnya di sini lebih ke indikatornya yang kurang tepat gitu ya. Mungkin masih settingan dari kapasitas baterai lama atau efisiensi baterai lama, gua nggak tahu. Tapi ya mungkin itu dia gitu, indikatornya kurang tepat. Jadi di kita juga mungkin walaupun 4 jam udah setengah, sebenarnya kapasitasnya masih bisa dipakai lama. Gue sih belum confirm itu ya, tapi dari beberapa review memang dijelaskan seperti itu. Mungkin kedepannya harusnya bisa diupdate lewat firmware update gitu ya, biar ya indikatornya nggak bikin anxiety lah. Karena kalau kita yang jobnya agak lama gitu kan, seharian full bahkan sampai malam, mungkin dengan indikator seperti itu kita jadi kurang bisa mastiin gitu kan, jadi agak anxiety dan ya lumayan mengganggu lah gitu. Jadi ya gue berharap ada update firmware aja di situ. Tapi untuk baterai life harusnya nggak ada masalah. Karena gue juga memang tidak pernah punya masalah soal baterai life dengan gimbal-gimbalnya Zhiyun. Dan gue juga nggak ada masalah karena di sini untuk chargingnya sendiri dia juga udah punya PD fast charging. Dan kelihatan gue tuh punya kabel yang ada layarnya, ngasih lihat wattnya. Di sini pas ngecas dia itu sampai 19 watt, yang berarti fast charging protokolnya itu bekerja di gimbal ini buat pengisian dengan waktu yang cukup cepat gitu. Tapi ya itu, overall cons gua nggak terlalu banyak. Mungkin cons gue yang paling gede sebenarnya di layar aja sih. Tapi balik lagi itu preferensi juga. Karena Seka ngomong sama gue dia nggak masalah juga buat kontrolnya. Cuman mungkin guanya aja yang manja. Gue lebih suka dengan touchscreen-nya gitu. Jadi itu upgrade ke depan yang gua harapkan di jajaran Webill mungkin ya. Webill 4 mungkin. Tapi dari segi improvement kayak fitur yang dibawa yang baru ada V-Light, ada mikrofon, ada si wrist ini, menurut gua ini sebuah upgrade besar dan menurut gua worth it buat kalian pertimbangkan. Nah, itu tadi beberapa cons dan kelebihannya. Dan satu note yang pengen gua kasih juga ke Zhiyun, gua berharap sistem ini akan hadir juga di jajaran Kren M gitu ya, di Kren yang kecilnya. Kren M3, kita kan sekarang penggemar Kren M3 banget karena gampang buat dibawa-bawa, kita selalu pakai gitu kan. Tapi dia nggak ada sistem ini nih, yang kalau di Kren M3 di sini nggak ada barangnya sih ya. Tapi kalau di Kren M3 biasanya kita ya udah pegangnya kayak gini, dia juga nggak ada handle belakang. Biasa kita harus pasang mini tripod buat menopang gitu kan, biar lebih enak. Nah kalau Kren M3 ada sistem wrist rest kayak gini, gue yakin itu bakal surga banget gitu ya. Kita bisa pegang, ukurannya lebih kecil lagi, kita bisa begini.
Gua rasa itu bakal surga banget. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gua seputar Zhiyun Webuild 3 kali ini. Nggak mengecewakan sama sekali, bahkan gua awalnya agak meragukan gimbalnya, tapi begitu udah cobain ternyata mantep banget, dan menurut gua kalian wajib juga buat pertimbangan. Dan mungkin kalau kalian masih ragu, coba cari toko-toko yang ada demo unitnya, cobain pegang kayak gini, dan gue yakin kalian bakal keracunan. Oke, paling itu aja sih. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.